Silakan Pak Yohan Darman. Oke, Bro, sudah dikasih saya host, Bro. Oh, udah Pak, udah. Silakan. Nah, ya, sebelumnya selamat malam, brother semua. Sudah lama kita tidak bertemu, jadi sungguh sukacita bisa ketemu lagi pada malam hari ini. Apalagi kelihatan sudah 25 orang yang masuk ini. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, eh, idenya adalah waktu waktu saya pergi ikut RLM, ada dua pertanyaan yang berkesan gitu. Yaitu yang pertama, Pak, apakah sekarang visi Full Gospel itu udah diubah? Nah, itu satu ya. Yang kedua, sekarang makin banyak chapter kok jalan sendiri-sendiri ya. Apa ini masih Full Gospel atau belum? Nggak jelas nih katanya. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi kita mengingatkan kembali karena nanti ini pertanyaan ini akan banyak diajukan oleh para member kepada brother semua di TNT. Jadi kita santai aja karena pertanyaannya cukup menggelitik. Apakah sekarang sudah berubah nih visinya? Nah, jadi saya menyiapkan satu bahan singkat dan mengingatkan kita semua apa sih sebetulnya visi misi kita. Nah, jangan kita terpengaruh oleh eh, apa namanya kebingungan di luar gitu ya. Nah, brother, mohon izin saya share screen ya. Nah, kalau saya ingat dulu waktu saya join gospel, mungkin 20 tahun yang lalu, sekian, itu yang saya ingat adalah setiap kali kita ada chapter meeting atau outreach meeting, itu selalu waktu dibawakan visi misi, yang keluar ini adalah gambar ini. Gambar penglihatan pertama orang-orang yang letih, lesu, pucat pasi, tidak terhubung satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu muncul lagi penglihatan kedua, yaitu orang-orang yang tangannya terangkat ke atas, sukacita, antusias, sudah terbebas dari belenggu. Nah, ini yang kedua itu. Nah, yang pertama ini orang-orang yang di penglihatan pertama, mereka masuk FGB MFI, kemudian menjadi orang-orang pada penglihatan kedua. Ini adalah visi misi yang kalau yang rambutnya sudah putih ini yang inget ini nih gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan yang terjadi di sini nih di mana orang-orang penglihatan pertama dimasukin ke kotak ini nih, kotak ajaib. Kemudian dia keluar dari kotak ajaib jadi orang-orang di penglihatan kedua. Nah, apa sih yang dilakukan oleh kotak ini, oleh FGB MFI ini? Tidak lain adalah kotak ini FGB MFI, para chapter-chapter kita itu memahami dan melaksanakan apa yang Tuhan pesankan kepada Pak Demos Sakarian. Ada yang bocor nih. Bisa tolong di-mute. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Ini sebenarnya penglihatan di sini, visi di sini, itu adalah sebenarnya pewahyuan atau revelation yang Tuhan
inginkan Pak Demos lakukan. Pak Demos di sini artinya FGB MFI. Nah, apa yang Tuhan taruh di Pak Demos? Pak Demos, kamu harus begini ya untuk saya, kata Tuhan. Nah, apa sih yang Tuhan taruh di hati Pak Demos untuk FGB MFI? Itu adalah visi yang Tuhan berikan kepada Pak Demos. Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan ingin melalui orang-orang awam, yaitu kita-kita ini semua, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa. Ya. Jadi ini sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada FGB MFI, supaya member-member FGB MFI, FGB Men, dipenuhi kuasa Roh Kudus, kemudian kita membebaskan mereka, yaitu orang-orang yang ada di marketplace, yang dalam keadaan terikat, terbelenggu oleh dosa, dan dibawa kembali, dihubungkan kembali kepada Tuhan. Ya. Ini visi yang Tuhan berikan kepada FGB MFI. Itu sebabnya pada waktu kita mendengarkan visi misi, muncul orang-orang terbelenggu, rantainya itu terbelenggu oleh rantai dosa. Setelah dia masuk FGB MFI, FGB MFI melaksanakan apa yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang awam di chapter-chapter ini, sehingga orang-orang ini menjadi orang-orang pada penglihatan kedua. Nah, orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu, orang-orang ini kemudian menceritakan bagaimana kasih kuasa Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Saya mengenal Tuhan, dibebaskan dari belenggu dosa di FGB MFI. Kemudian saya jadi member. Kemudian saya sendiri bercerita kepada teman-teman di tempat saya dagang, tempat saya berusaha. Tuhan itu baik luar biasa. Kasih karunia dan kuasanya itu luar biasa. Contohnya ini, contohnya itu. Ini saya kasih kesaksian. Sehingga orang yang tadinya terbelenggu dosa sudah mati tidak mau, hidup pun segan ya, hidup segan, mati pun tak mau, berubah jadi orang-orang yang mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di marketplace. Inilah orang-orang yang seperti ini, yang mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dipanggillah menjadi orang-orang luar biasa. Ini ada dibaca di buku The Vision Intensified, bukunya Demos, yang sudah menjadi buku wajib dari kita semua gitu. The Vision Intensified ya. Nah, ini kalau digambarin dalam satu gambar ya seperti ini. Nah, ini penglihatan pertama jadi penglihatan kedua. Kok bisa? Karena dia melalui FGB MFI. Di mana chapter di FGB MFI itu melakukan apa yang dipesankan Tuhan bagi kita orang awam di FGB MFI, yaitu ini. Ya, membebaskan yang orang-orang di penglihatan pertama menjadi terbebas dari belenggu dosa, kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga orang-orang ini akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan koneksinya antara yang dulu dengan sekarang, brother semua, nggak ada yang berubah. Dan memang namanya visi yang namanya Tuhan inginkan kita lakukan,
sebagai FGB man itu tidak boleh berubah. Visi yang dari Tuhan itu nggak boleh berubah. Karena ini adalah yang memang yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah ini ya, jadi nggak benar tuh. Wah sekarang visinya kok jadi berubah ya? Dulu orang penglihatan pertama, kedua, kok sekarang jadi orang biasa menjadi luar biasa? Apa maksudnya tuh? Nah ini kira-kira penjelasannya ini ya. Nah ini kalau kita pegang, ini pernah saya sampaikan, maka setiap chapter di dalam melaksanakan aktivitasnya selalu kembali kepada visi misi kita. Ngapain sih kita kumpul-kumpul? Nah, ngapainnya itu ya untuk ini. Kita ini orang awam loh. Mari yuk kita bebaskan orang-orang awam yang ada di marketplace, tempat kita kerja, tempat kita dagang, yang masih terikat dan tetap belenggu dosa, kita kembalikan supaya terhubung pada Tuhan. Jadi setiap kali kegiatan FGBMFI, setiap kali kita melakukan aktivitas, jangan lupa, inilah yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita berpegang kepada visi itu, maka seluruh kegiatan chapter kita itu akan bergerak sehati, sepikiran, sehingga orang tahu, oh ini adalah visi misi yang Tuhan taruh kepada FGB MFI. Sehingga segala gerakan kegiatan itu menjadi ciri khas daripada kita. Contohnya, nah contohnya ini. Oh, ini dua, dua regional di Jakarta membuat donor darah. Bagus, kegiatan ini bagus sekali. Setiap tetes darah kita itu merupakan kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Tapi jangan lupa, ini adalah sebagai media untuk kita melaksanakan tugas dari Tuhan, untuk melaksanakan visi kita. Visi kita itu membebaskan orang-orang di marketplace dari belenggu dosa. Nah, sambil kita melakukan donor darah, nah regional ini dia taruh voice. Sehingga yang datang untuk donor darah, yang orang-orang dari marketplace, dia sambil nunggu gilirannya, ada buku apa nih? Dia baca-baca. Nah, siapa yang tertarik kemudian bisa nanya-nanya, ini apaan sih? Gitu. Oh, ini full gospel. Oh, emang saya boleh ikut? Wah, boleh, datang. Gitu. Cuma pesan 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 kita adalah hati-hati jangan karena ini untuk umum ya, jangan sampai terkesan kita mengkristenisasi orang. Jadi yang paling aman ya taruh saja voice di situ. Jadi kesaksian secara pasif namanya. Nah, kalau perlu ada satu regional saya lihat dia tulis di atas buku ini, di belakang buku ini untuk kalangan sendiri. Nah, itu kan sudah satu proteksi. Jadi kita juga berhikmat lah gitu. Nah, sedikit lagi. Nah, terus kita ini Tuhan taruh visi di FGB MFI harus menjangkau jiwa-jiwa. Lah gimana jangkaunya? Saya kan bukan pendeta. Saya belum baca Alkitab sampai 3 kali misalnya. Lo nggak usah. Kita ini justru Tuhan tahu kita ini orang awam, layman. Jadi Tuhan katakan, kasih aja kesaksian. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda, Tuhan menolong Anda, bagaimana Tuhan begitu baik dengan Anda. Cukup itu. Kalau kesaksian kan tidak ada yang salah.
Bung bener loh, saya waktu begini-begini ini Tuhan tolong. Dan itu pun Alkitabiah. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus 2:9, dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Kita-kita ini bangsa yang terpilih, orang yang terpilih. Jadi kalau di full gospel dibilang bapak-bapak ini orang yang terpilih, apalagi sudah menjadi RDD, menjadi trainer-trainer, wah luar biasa itu. Luar biasa Tuhan memberikan kepercayaan yang besar. Kamu bangsa terpilih. Jadi kalau dibilang kita terpilih, kita amini. Karena ini Alkitabiah. Ini yang Tuhan sampaikan. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kan sama juga memberikan kesaksian. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya orang-orang di marketplace yang di kegelapan, yang masih terbelenggu, kita bawa menjadi orang-orang pada penglihatan kedua yang terang kepada terang Tuhan yang ajaib. Brothers, apa yang kita lakukan? Jadi kita jangan ragu, kita amini bahwa benar kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan, kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Kita bukan sekedar hanya ikut-ikutan organisasi, ikut-ikutan makan-makan malam, bukan, brothers. Tapi memang kita melakukan apa yang Tuhan pesan kepada pendiri Demos Sakarian. Enggak usah khawatir, saya bukan ahli teologi ya. Bukan, karena ini jelas Tuhan ingin katakan pada kita orang bangsa terpilih di marketplace. Beritakanlah perbuatan-perbuatan besar dari aku, kata Tuhan. Supaya berita itu, yaitu kesaksian itu, akan memanggil orang-orang lain keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini yang digambarkan zaman dulu itu orang-orang penglihatan pertama masuk full gospel atau dijamah oleh FGB Men, akhirnya menjadi orang-orang di penglihatan kedua. Oh, saya juga nggak bisa, Pak, nggak bisa, brother, untuk bersaksi. Saya nggak berani. Saya nggak pernah. Ya, kita belajar yuk sama-sama di member meeting. Tapi juga nggak usah takut, karena di kisah para rasul pun disampaikan, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan yang akan tuntun, Tuhan akan yang siapkan kita. Jadi jangan merasa, wah ini saya nggak bisa, saya nggak layak, saya nggak apa. Tidak. Inilah yang Tuhan inginkan. Nah, sebagai penutup, ini ada satu lagu ya. Lalu saya potong lagunya mungkin 4 menit saja. Ini lagu menceritakan seorang, ya dalam hal ini yang nyanyi perempuan, yang mengatakan dia udah sangat putus asa karena dia melihat ada jurang yang dalam yang nggak mungkin dia seberangi. Ada gunung yang tinggi, ya dia sudah nggak tahu lagi nih mau ngapain. Masa nggak mungkin saya mendaki gunung yang begitu tinggi. Nah, tapi dalam keputusasaan itu, dia berjerit, berseru kepada Tuhan siang dan malam. Supaya Tuhan membebaskan dia dari kegelapan, dari belenggu dosa tadi, ya. Nah, Tuhan menjamah. Ya, ini tugas kita, bagaimana perempuan ini dijamah oleh Tuhan. Ya, dalam hal ini pria lah, orang-orang lah, ya. Nah, di sini dikatakan bagaimana kasih karunia Tuhan itu menjamah saya, sehingga menghancurkan tabir
kegelapan yang menyelubungi saya. Begitu besar kasih Tuhan. Ya, sehingga kematian tidak lagi berkuasa atas saya. Tuhan telah mematahkan belenggu-belenggu saya. Tuhan sudah menjadikan saya menjadi miliknya kembali. Ini brothers, ini yang Tuhan sampaikan. Tuhan inginkan kita FGB Men menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Supaya orang yang sudah putus asa, yang terbelenggu dosa, kita bawa kembali kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan kembali, terhubung kepada Tuhan kembali. Sehingga dengan kasih karunia Tuhan, maka segala belenggu-belenggunya akan sudah patah dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Nah, kita dengar sebentar ya. Lagunya enak sekali. Namanya Living Hope. Nanti di YouTube Brothers bisa setel. How great the chasm that lay between Suaranya kedengeran nggak, Bro? Kedengeran, Oke. kedengeran. us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? One heart could find such boundless grace. The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is so I the King of Kings calls me. You will say, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Nah, jadi brothers, kita di FGBMFI itu bukan asal-asalan. Tapi sungguh ini adalah karunia dari Tuhan yang kita terima. Tuhan izinkan kita menjadi salah satu pelaksana keinginan Tuhan sendiri. Tuhan tahu kita ini orang biasa, orang layman. Sehingga Tuhan berikan satu tugas yang khusus juga menjangkau orang layman yang lain. Orang biasa yang lain. Dan juga khusus di mana? Di marketplace, tempat kita kerja, tempat kita dagang, tempat kita usaha. Dan gimana kalau kita layman itu bisa membawa orang keterangnya Tuhan? Berikanlah kesaksian tentang kasih Tuhan. Apakah bisa? Bisa, selama kita menerima kuasa Roh Kudus. Di dalam Vision Intensify dikatakan, kembali kepada akar kerohanian. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Allah sendiri
yang akan menuntun kita bagaimana melaksanakan keinginan Tuhan sesuai dengan kondisi kita di marketplace. Jadi brothers, mari kita laksanakan perintah ke Tuhan, keinginan Tuhan, bahkan kasih Tuhan kepada kita. Kok betul kita ini terpilih menjadi umat yang rajani. Ini luar biasa, brothers. Full gospel itu bukan kegiatan kita kumpul-kumpul terus selesai, bukan. Kita bukan abal-abal. Benar-benar ini adalah kita dipilih oleh Tuhan. Jadi ayo kita bangkit lagi, kita jangkau jiwa-jiwa di marketplace, kita hubungkan kembali orang-orang ini yang sudah putus asa, desperate kepada Tuhan kembali. Dan satu jiwa dimenangkan, seluruh surga akan bersukaria. Amin. 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 Ya, itu aja untuk penyegaran kita bersama gitu ya. Oke, saya serahkan kembali kepada Bro Dharma. MC-nya Bro Dharma ya. Iya. Terima kasih Bro Yohan. Ya, terima kasih untuk pencerahannya. Jadi kita diingatkan kembali kalau malam hari ini baru 47 orang yang hadir, kita percaya bahwa yang selebihnya pun akan mendengar rekamannya mungkin, atau mungkin sebentar lagi dia akan masuk. Tapi satu hal yang kita ingat tadi yang Bro Yohan bilang bahwa kita ada di Full Gospel karena memang Tuhan yang pilih kita ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita berkumpul untuk saling mengingatkan lagi apakah kita masih terus berpegang kepada visinya Tuhan, apakah kita masih ada di sana. Kalau tidak, atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kita lemah atau menyebabkan kita menjadi bermalas-malasan, mari kita saling terbuka, ya. Kita diberikan waktu untuk saling bertanya, ya. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan sesuatu, ada Bro Leho, ada Bro Yohan Darmawan, ya, yang bisa bersharing mungkin dengan kawan-kawan sekalian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Karena seperti tadi yang Pak Yohan sampaikan bahwa seolah-olah visi kita berubah-ubah gitu, ya. Seolah-olah visi kita kok jadi berubah gitu ya. Ya, jadi tadi Bro Yohan udah ingatkan ya bahwa visi kita nggak berubah karena firman Tuhan tidak berubah, yaitu untuk menjangkau orang-orang di marketplace kita, khusus di marketplace. Tentunya dengan caranya yang khas daripada Full Gospel, yaitu untuk bersaksi dan menjadi saksi, gitu itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita saling ini aja, saling mengisi. Jangan kita enggak wah pembicara atau TNT yang harus ditanya gitu. Kalau saling berinteraksi, monggo, itu lebih hidup juga ya kan, kita satu keluarga TNT. Silakan. Ya. Supaya kita semua saling dikuatkan, saling diingatkan akan tugas-tugas kita. Karena pada akhir bulan nanti kita akan berkumpul di Bali, gitu. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau di-sharingkan pengalamannya. Mungkin Pak Dharma saya berikan kesempatan buat Pak Albertus Wijoyo dari Jatim 3. Mari Pak Albert. Mic-nya dibuka dulu Pak Albert. Terima kasih Pak Leho. Ya. Iya, yang saya sering jumpai ya memang sebagian sudah mulai kendor. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kita tidak melakukan, kita pasti kehilangan momentum. Tidak melakukan, tidak punya hit list biasanya begitu. Tidak pernah membagikan majalah voice. Jadi
sebagian besar beranggapan bahwa full gospel itu hanya waktu fellowship itu saja. Seringkali saya sampaikan bahwa misi kita itu dimulai pada saat kita selesai fellowship. Jadi pada saat kita di marketplace, itulah kita mulai melakukan misi. Jadi pada saat kita bertemu, kita sharing, saling menguatkan, kita belajar firman Tuhan, untuk saling menguatkan, karena di luar sana sangat negatif. Jadi visinya tetap, cuma banyak yang bocor, jadi kehilangan visi. Kenapa? Ya karena tidak melakukan. Karena kita tidak yakin bahwa saya apa bisa. Apa yang diminta pasti Tuhan berikan. Kalau saya ikut SOTV itu beberapa kali ya, saya selalu diingatkan bahwa kita ini benar-benar harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Seperti itu. Jadi ini masalah tidak mengerjakan sesuatu, jadi misinya tidak dikerjakan, akhirnya kehilangan visi, tidak hidup, tidak menghidupi visi. Jadi saya pikir itu yang sering saya sampaikan di teman-teman gitu ya. Itu Pak Leo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albertus. Ya, kita diingatkan kembali. Jadi visi itu bukan cuma sekedar didengar, bukan sekedar dipelajarin, tetapi dihidupin. Begitu ya Pak Albertus ya. Supaya kita tetap antusias gitu. Ya. Mungkin ada yang mau sharing lagi yang lain gitu. Ya ada. Silakan. Ini Pak Johan Darmawan juga, tapi dari Jogja. Ya. Itu brother saya itu. Ya, ya. Sesama Namanya Johan, sesama Johan jangan saling menyusul ya. iya. Ya, Jangan selamat malam saling nilep. Bapak-Bapak. Nah, itu Saya- saudara saya itu Pak Johan Darmawan. Itu Ya. senior itu senior. Ya, Pak Darmawan, Silakan, Pak Leo, silakan, selamat Pak. malam. Ya, Ya, Pak Johan. ya, saya mau nanya nih Pak. Yang junior mau nanya nih Pak. Ya, saya mau nanya, kita kan tahu Pak, ya, apa yang direnungkan oleh nasional itu visinya itu tahun 2000 apa? Visi-visinya daripada Full Gospel itu tahun 2010 ke 2011 ya. Bahwa kita mencanangkan itu 4.000 chapter dan 40.000 member itu. Itu sudah memasuki tahun 2024, di mana tema tahun 2024 ini adalah multiply. Nah, sekarang kita harus tahu Pak, mengapa ini kok dari tahun kemarin sekian puluh tahun ternyata itu tidak bisa mencapai grafiknya, targetnya. Tapi ada yang turun naik dan sebagainya. Nah ini sesuatu hal, kalau menurut saya pribadi Pak ya, yang mungkin 13 tahun bergabung di wadah FGB MRI ini, mungkin harus bergabung di wadah ini harus punya hati dulu Pak. Karena kita tahu bahwa teman-teman di member FGB MRI ini kan masing-masing sudah punya pelayanan mungkin di gereja, ataupun ada yang tidak. Nah sekarang itu kalau mereka sudah bergabung di wadah ini, apa yang harus mereka lakukan? Kadang-kadang kalau kita lihat, mereka waktu sudah bergabung di wadah ini, mereka aktif, mereka maksimal, ya, antusias. Tapi kalau tidak terpilih lagi menjadi pengurus inti, ya sudah, tugasnya selesai. Jadi apakah visinya seperti itu? Seharusnya itu kan kalau kita memang benar-benar mengerti amanat agung Tuhan Yesus, kita tidak mau diangkat jadi pengurus atau tidak, ataupun namanya mantan pengurus, harusnya visi itu, harusnya amanat agung itu sudah ada di hati setiap para member. Orang yang bergabung di wadah FGB MRI ini, itu adalah orang-orang yang dibentuk atau menjadi militan di dalam Tuhan. Mengerti mengapa kita dipanggil menjadi anak Tuhan, mengapa kita ditempatkan di wadah FGB MRI yang luar biasa ini. Kalau kita hanya aktif sudah jadi pengurus, kalau nggak jadi pengurus lagi nggak kelihatan lagi, ya sudahlah, aku kan bukan pengurus. Nah ini musiman, kita tahu fast itu sangat penting ya. Saya coba akan menerapkan fast itu. Faithfulness itu setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, itu sangat penting banget. Jadi bukan hanya diberkatin, haleluya waktu dagang sepi,
tidak punya usaha, usahanya krosor atau bahkan di PHK, itu tetap menjaga api on fire-nya harus punya. Bagi kita Ya. ini dalam setiap member, jadi bukan musim-musiman, itu yang harus menjadi member yang militan. DNA-nya sudah benar-benar full gospel. Tidak ada urusan mau hujan, tidak hujan, mau sepi, mau rame, mau sakit, mau sehat, tetap on fire seperti itu yang harus kita jaga apinya. Nah, kalau itu Puji setiap leader Tuhan. dibentuk Ya. seperti itu, saya yakin full gospel ini masing-masing leader punya pemahaman seperti ini, semua membernya bergerak semua mengikut apa leader yang di atas, role model yang di atas. Wah, itu luar biasa itu. Gospelnya akan Oke. benar-benar luar biasa, tidak musim-musiman. Nah, kita lihat ini, kita Ya. lihat grafiknya per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, itu pasti up down, up down, up down, up down. Nah, itu bagaimana dari nasional itu bisa membuat para member ini menjadi militan, pertanyaan saya, Pak. Begitu aja, Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan. Ini satu tantangan buat kita semua. Ya, seperti apa yang tadi Pak Johan sampaikan, memang menjadi tantangan buat kita. Tantangannya bukan bagaimana supaya antusias, tetapi bagaimana menyadari bahwa tadi Pak Johan bilang, bagaimana menyadari bahwa keberadaan kita di Full Gospel ini bukan karena kehendak kita. Di dalam The Vision Intensified diingatkan bahwa Roh Kudus akan cari orang-orangnya yang akan terlibat di sini. Dia akan pilih. Nah, Anda dan saya, kita semua inilah yang dipilih. Nah, kalau kita belum maksimal, mari kita saling mendukung, saling belajar, supaya kita bisa maksimal yang tadi Pak Johan bilang, yang tadi dijelaskan oleh Pak Johan Darmawan, bagaimana supaya kita maksimal, yaitu ya kita mesti ada di dalam fellowship kita gitu, saling mendukung, saling belajar gitu. Terima kasih Pak Johan. Mungkin ada lagi yang mau di-sharingkan. Ya. Tadi Pak Dharma, tadi Pak Alex NPP Jawa Timur itu tadi saya lihat raise hand. Nah, mungkin mau memberikan statement. Mari Pak Pak Alex Alex. ya. Sorry Ya. tadi nggak lihat ya. Bukan mau katakan kepejat, tidak sengaja Pak Leho. Ya kalau gitu ya lanjut aja Pak. Berarti Kepejat mau Tuhan yang suruh Pak Alex bicara. Kan kalau nggak sengaja masuk ke restoran, masa keluar lagi ya makan lah, gitu kan. ya Monggo, Pak menarik. Alex. Tadi Pak Johan tadi menarik yang dibicarakan tadi itu sebetulnya. Dan kita mengerti yang Tuhan maui pada setiap member itu seperti apa di visi itu tadi. Orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Nah, hal ini memang perlu suatu dorongan. Saya percaya yang Pak Johan sampaikan itu, kalau kita melihat pengalaman dari Pak Demos yang terus katakan sesuatu yang bagaimana seseorang itu menjadi, Pak Johan katakan bilang militan tadi itu ya, seperti itu. Nah, ini saya percaya itu bukan sekedar cuma bukan cuma sekedar dimotivasi saja atau baca buku saja, itu enggak. Tetapi saya percaya itu sebetulnya ada sesuatu yang seperti zamannya waktu Pentakosta terjadi itu gitu loh. Kenapa sekarang ini kurang digalakkan, misalnya dulu di misi ketiga itu bagaimana membawa setiap member ini untuk dibawa untuk mereka itu yang dibantu untuk mengalami baptisan Roh Kudus gitu. Karena sebetulnya disitulah titik baliknya begitu. Ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Karena tadi Pak Johan sampaikan tadi, bagaimana dia tuh bisa tetap bersaksi walaupun baru sakit, walaupun baru bisnisnya kurang baik gitu. Artinya ada suatu keinginan yang melampaui kondisi gitu. Nah, suatu keinginan, kerinduan, kegairahan yang melampaui kondisi yang ada ini, kondisi yang biasa. Tentu ada sesuatu yang memantik gitu loh. Mendorong kita seperti itu. Cinta kita kepada Tuhan dan Roh Kudus itu yang seperti di peristiwa Pentakosta itu gitu. Saya ingat saya itu paling suka baca di Kisah Rasul itu pada waktu saya lupa Petrus dengan Yohanes kalau nggak salah dibawa ke mahkamah agama gitu. Dia tuh keluar tuh dengan riang sekali loh.
kok dia tuh kok dilayakkan untuk boleh menderita gitu loh. Nah ini kan aneh gitu loh. Ada sesuatu yang melampaui gitu loh. Kegairahan yang melampaui dari kondisi. Nah itulah sebetulnya bagaimana kita membawa, saya setuju membawa member kita ini bukan sekedar tadi itu yang pertemuan saja, pertemuan rutin, makan-makan, lalu ya kita berbagi kisah gitu, berbagi cerita begitu. Bukan sekedar itu, tetapi mestinya pertemuan-pertemuan itu memantik orang ini menjadi orang yang bergairah untuk bersaksi. Nah sekarang ini di Jawa Timur kemarin apa ini di pertemuan perdana untuk pertemuan Jawa Timur tiap satu pertama kemarin sudah pertemuan dan sudah dicetuskan yang mencetuskan Pak Leho itu katakan it's time to multiply one soul one year. Nah jadi ya itu gitu. Kalau buktinya seperti apa biar kita itu minta maaf terjebak kepada apa ini namanya minta maaf, saya itu sering guyonan sama teman-teman tuh kejebak sama arisan rohani gitu loh Pak Dharma. Karena bukan itu, tapi sebetulnya sesuatu orang member ini bergairah mengajak orang lain bersaksi dimanapun seperti itu. Nah itulah sebetulnya itu menjadi kewajiban kita bersama bahwa kalau kita ada di suatu chapter, kita rindu seluruh member itu menjadi orang-orang yang berani bersaksi. Sebetulnya keberanian itu bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus sendiri yang memimpin. Nah, baiklah itu dipantik gitu loh Pak. Di misi ketiga, ya mungkin dia saya sampaikan baik itu bisa menjadi slogan yang di Jawa Timur bisa mungkin tempat lain 1 jiwa 1 tahun. Nggak usah banyak-banyak. Paling sedikit itu ya 1 jiwa 1 tahun. Nah kalau kita bawa itu tiap member itu slogan itu bisa masuk dalam hati pikiran member, waduh itu yang bisa multiplikasi Pak Dharma. Ya. Seperti itu Pak Johan. Minta Terima maaf tadi kasih. itu saya tidak sengaja, mejet itu tidak sengaja, pakai HP, mau mateni tidak bisa. Lalu saya keluar dulu. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, ini mengingatkan kita akan tugas-tugas mulia buat kita semua, gitu ya, bahwa tugas kita yaitu bersaksi di marketplace, gitu ya. Jadi seperti visinya kita gitu. Pak Sanggam, silakan Pak. Dibuka mic-nya Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Dharma, Pak Johan Darmawan, terima Pak kasih Pak. Leho. Ya, ini menarik ya karena saya lihat hal penting kata kunci yang kita bicara sekarang ini kan bersaksi ya, bersaksi. Jadi, nah, apakah dalam meeting-meeting atau member meeting gitu ya, bagaimana kalau misalnya polanya itu nggak satu arah begitu ya setiap kali pertemuan gitu ya. Jadi lebih banyak diarahkan seperti bersaksi gitu, testimoni dari masing-masing gitu ya. Kayak misalnya kita kan sering nonton tuh di film-film apa gitu ya, orang lagi kecanduan gitu ya, kecanduan addiction misalnya gitu ya. Mereka berkumpul circle gitu ya. Terus mereka cerita masing-masing. Dari mereka itu cerita, gue dulu begini gitu kan, semua cerita dan mereka sembuh sendiri di situ. Nah, saya pikir pola member meetingnya mungkin bisa diadopsi seperti itu gitu ya. Sekaligus melatih buat bersaksi gitu. Karena banyak yang nggak bersaksi. Mungkin nanti ada mentor yang kita sebagai TNT membuat pola untuk bersaksi. Jangan sampai bersaksi jadi promosi gitu ya. Jadi bersaksi sama promosi ini bedanya agak tipis juga kadang-kadang ya. Kalau bersaksi kan tema utamanya, tema sentralnya Christ gitu ya. Jadi Kristus center gitu ya. Kalau promosi ya human center gitu ya kan. Nah, tapi kadang-kadang kita juga nggak orang yang bersaksi juga kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya. Kadang-kadang yang membanggakan diri malah jadi ke arah personal gitu. Nah, seperti ini kalau memang 90%, 80% yang kita bahas tentang testimoni, bagaimana member bisa testimoni, cobalah dibikin pola-pola member meeting atau suatu materi meeting
bagaimana seorang member untuk bisa bersaksi, pola yang baik itu kayak gimana, gitu kan? Karena kan gini, yang bisa bersaksi, ini pemahaman saya gitu, yang bisa bersaksi tentang Kristus itu ya cuma Roh Kudus yang mengajarkan tentang Kristus gitu kan? Karena Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang Kristus katakan, gitu kan? Sementara Kristus pun mengatakan, melakukan, mengerjakan apa yang Bapa perintahkan untuk dia kerjakan. Ya kan? Sementara kan Kristus sudah naik ke surga kan? Kemudian Roh Kuduslah tercurah kepada kita yang akan menceritakan tentang Kristus. Nah, ini penting sekali karena bersaksi kesaksian itu ya tentang Kristus kalau menurut saya ya, bagaimana Kristus ada di dalam kehidupannya, bagaimana itu yang mungkin polanya yang kita berubah di member meeting. Itu saran saya ya mungkin ya sesuatu. Nah, yang kedua, saya sebut dari saya dari ini ya, dari Jabar 5 ya. Dari Jabar 5 ya, Jabar 5 itu baru diminta sama apa namanya regional RP-nya untuk aktif di TNT ini, ya. Cuman saya belum tahu nih apa yang pertama yang harus dilakukan ke para RD atau ke member-member yang paling awal harus dilakukan langkah pertama gitu ya. Itu mungkin minta saran dari kawan-kawan yang sudah pengalaman lama, sudah punya inilah, kira-kira gitu. Jadi ada dua hal tadi, bagaimana kita membahas, memformulasikan member meeting, terus kemudian apa yang harus dilakukan sebagai TNT yang baru gitu ya. Itu aja Pak Dharma, mohon masukannya Pak. Terima kasih Pak Terima Dharma. kasih. Terima kasih Pak Sanggam. Jadi diingatkan kembali bahwa semua chapter kembali ini kita memang tugas kita para TNT di regional bahwa member meeting dan outreach meeting itu sangat berbeda gitu ya. Outreach meeting itu untuk penjangkauan, member meeting untuk pembangunan ke dalam. Oleh sebab itu caranya juga berbeda gitu ya, isinya pun berbeda. Jadi bukan seperti kita mendengar khotbah lagi gitu. Udah khotbah lagi terus khotbah terus lama-lama bukannya kita makin pintar malah jadi bingung kita gitu ya. Jadi terima kasih Pak Sanggam. Kembali lagi diingatkan ya bahwa member meeting dan outreach meeting itu berbeda. Nanti kita akan uraikan lebih lanjut. Silakan, ada lagi yang mau? Sorry, Pak Sanggam ikut nggak ke Bali, Pak Sanggam? Kita harapkan Pak Sanggam juga bisa ikut nih. Iya, rencana saya ikut Pak. Nanti daftar. Iya. Rencana kita dari Jabar 5 itu ada beberapa gitu ya, kalau nggak salah dari RP juga ikut, nanti ada beberapa RD juga rencana ikut. Mau pakai kendaraan Pak katanya. Wah, bareng-bareng. Nanti saya tanyakan lagi ke RP-nya gitu ya. Kemarin sempat diobrolin begitu. Ya, tolong didaftarin Pak, karena nanti dipersiapkan mengenai tempatnya di Bali. Ya, oke. Nanti saya sampaikan ke kawan-kawan ya. Saya daftar dulu aja, nanti saya sampaikan ke kawan-kawan. Makasih Pak Johan. Makasih Pak Wipuhian juga ya. Ya. Jangan sampai nanti Pak Istio nanti nggak nyediain makanan, nanti dia disalahin lagi. Tolong didaftar ya, yang lain juga ya, supaya panitia bisa menyediakan apa yang diperlukan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Pak Sarpa, ya. Pak Istio. Tapi sebelum Pak Istio, mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Sanggam gini, dia harus mulai dari mana begitu dong, waktu terpilih menjadi TNT gitu. Nah, mungkin saya bisa sedikit kasih pertanyaan buat Pak Sanggam. Pak Sanggam. Iya. Iya, makasih Pak Leo. Apa pernah baca buku Orang-orang Terbahagia? Belum pernah Pak. Oh, ya. Belum pernah Pak. Pikir saya pertanyaan Bapak itu bisa dimulai dari membaca buku Orang-orang Terbahagia tersebut. Nah, iya. Gimana cara dapatnya Pak? Itu harusnya banyak itu. Dari regional Bapak harusnya dibagi secara gratis dulu. Oke. Nanti coba saya tanyakan ke RP ya Pak ya. Nah, di situ kita tahu dari demos kecil bagaimana kakek Pak Demos dari Armenia itu mereka hijrah. Soalnya kita cuma begitu dikasih surat penugasan aja ini Pak. Enggak dikasih bukunya Pak.
Baik, nanti saya tanya coba. Saya usul Pak baca dasarnya dulu, itu sangat Siap, bagus. siap. Saya Baik, dulu Pak Leo, makasih. ya, oke, terima kasih. Ya, Mari Pak Istio. ya. Ya. Silakan Pak Istio. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan Darmawan buat mereview ya, memahami visi misi. Terima kasih Pak Leo dan Pak Dharma dan teman-teman semua. Saya sedikit ingin sharing aja, karena tema kita kan apakah visi kita sudah diubah gitu ya. Itu memang jadi pertanyaan. Seringkali presentasi FGB Men, khususnya teman-teman dari TNT era sebelum 2010 gitu, beda dengan yang sekarang gitu. Menurut mereka kan begitu. Pada orang biasa menjadi luar biasa. Nah, di sini seringkali menjadi pertanyaan yang kita mesti sampaikan sebagai RDD TNT, itu seringkali kita menghadapi sebenarnya bagaimana sih menangkap visi misi itu. Nah, saya ingin sedikit sharingkan ya, karena seringkali kita justru satu terjebak bagaimana cara penyampaian. Ya mungkin pada acara berapa bulan yang lalu waktu kita Christmas ya, Natal kemarin, kita buat cara penyampaian melalui kayak stand up komedi atau drama gitu ya. Di sini ada artis-artisnya, itu ada Pak Kamser, Pak Nisga. Itu dibuat drama bagaimana menyampaikan visi misi tidak hanya dengan disampaikan secara lisan aja. Itu mungkin salah satunya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana menangkap visi misi dan mengerjakannya. Tadi yang kita bahas di situ adalah tentang ini. Itu yang kita lihat. Selama ini kita diperlengkapi dengan banyak hal tentang organisasi. Ya, organisasi, bagaimana membangun chapter yang kuat dan berdampak, tugas job desk, CP dan lain sebagainya. Tapi kita seringkali terjebak dengan kata orang awam. Seringkali ini dimunculkan orang awam, layman yang tidak sekolah teologi ya, gitu ya. Itu yang seringkali dimunculkan. Kenapa alergi dengan kata teologi ya gitu. Padahal kita berbicara teologi itu kan berbicara tentang ilmu tentang Tuhan. Kita ngomongin bersaksi juga berbicara tentang Tuhan gitu. Tapi di sini seringkali orang awam yang tidak sekolah teologi ini justru menjebak kita di situ. Kenapa? Orang biasa menjadi luar biasa karena kuasa Roh Kudus. Kisah 1:8 tadi yang disinggung, di situ dikatakan bahwa oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, kita seringkali member dan semua kurang memahami bagaimana proses bahwa kuasa Roh Kudus seringkali dianggap sebagai sesuatu, bukan pribadi Allah sendiri. Oh, saya menjadi kuat oleh kuasa Roh Kudus. Nah, tetapi dia tidak memahami fungsi pribadi Roh Kudus itu seperti apa. Itu pribadi Allah sendiri. Artinya kita harus memperlengkapi juga para member bahwa proses itu terjadi setelah kita percaya Yesus lahir baru. Kemudian ada Tuhan berikan roh yang baru. Dan kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga buahnya adalah buah roh. Kita sudah diberikan karunia roh. Nah, urut-urutan ini menjadi penting bagi seorang member. Pada saat dia dikasih tugas BBM, kamu harus bersaksi, berdoa, dan membagikan voice. Kalau dia nggak tahu goalnya, tujuannya bahwa pribadi Allah yang sudah memilih kita di dalam kita dipilih, ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Nah, ini menjadi visi yang menggerakkan kita kan menghasilkan buah ini. Gitu. Nah, bagaimana orang menghasilkan buah? Ya, saya memang agak merangkap. Biasanya RVP juga di TNT. Pada saat kita ke chapter-chapter, kita sampaikan visi misi dan lain sebagainya, kita masih melihat gitu. Ada chapter yang mereka rajin member meeting gitu. Tetapi selesai member meeting semua habitnya semua masih merokok semua gitu. Tapi mereka bisa berkata bahwa saya orang biasa menjadi luar biasa oleh karena Roh Kudus. Jadi
dia tidak menyadari bahwa pribadi Roh Kudus ada di dalam kita, pribadi Allah. Jadi prosesnya itu yang seringkali diabaikan. Nah, ini proses menangkap visi misi. Sekarang ini kita bersyukur kita melalui FCBH, melalui SOTV, bagaimana menangkap ini mungkin pengalaman pribadi saya. Makin kita menangkap, makin kita diberi keberanian. Saat kita sudah membaca referensi bagaimana seorang demos, dia gagal karena mengandalkan diri sendiri. Orang marketplace mengandalkan diri sendiri gagal. Ditolong oleh istri yang adalah penolong, urus. Dia bilang, wah, lu sih yang ngandelin diri sendiri, tidak mengandalkan Roh Kudus. Nah, referensi-referensi ini melalui The Happiest People on Earth, kemudian Ultimate Dimension, The Vision Intensified, itu kita bisa tahu bagaimana referensi proses menangkap visi misi sehingga kita diberi keberanian. Itu yang sedikit kami boleh alami, kita makin berani. Saat kita tahu firman, apa yang kita punya ya, firman yang kita punya. Kita berani bersaksi, Roh Kudus menggerakkan kita sampaikan firman, mengencourage orang. Ketemu tidak harus di mimbar, tapi di dunia kerja kita. Ya, saya bisa ketemu tukang jahit saya, tukang sablon saya bisa bersaksi. Saya ketemu rekanan, supplier, orang rekanan di pabrik, dan semuanya itu karena kita memahami, menangkap visi misi itu, dan kita tahu tugas kita. Nah, pada saat FGB Men, apapun statusnya, tugas tanggung jawabnya, dia menangkap visi ini dengan benar. Dia tahu, oh, ultimate dimension, oh, kita harus oneness with Christ. Itu mereferensi kita untuk mempraktekkan dengan berani. Ketemu orang lain, ada yang sakit, seringkali kita toleransi. Tapi saat kita mengerti bahwa Tuhan sudah berikan kuasa itu, kita berani berdoa. Kita berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, proses ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kepada setiap member, mesti diberikan tidak hanya secara organisasi, tentang FGBMFI, chapter, dan seterusnya, job desk-nya, tapi pembekalan ini sangat penting, karena dari sinilah kita akan melihat mereka bisa punya keberanian. Saat mereka tahu, kenapa saya ada di FGBMFI, kenapa saya ada di wadah ini, baru kita berani bersaksi. Ya, mungkin sedikit itu saja bagaimana menangkap visi misi itu. Karena semua sudah dicantumkan, ya, di The Vision Intensified, New Wave of Revival of Enyon Finance, kemudian Behold the Glory of God, kemudian The Greatest Business in the World. Itu semua diceritakan bagaimana kita seorang FGB Men harus berfungsi di situ. Nah, di situ baru kita benar-benar menangkap. Jadi kalau kita sehari aja kita tidak menyampaikan sesuatu, ketemu orang lain, bersaksi karena kita sudah menangkap visi itu, kita rasanya buang-buang waktu gitu. Pak Istio. Ya, itu aja Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pak kasih. Pak Dharma melengkapi apa yang disampaikan Pak Alex itu. Jadi apa yang dimau Pak Alex tadi itu kan setiap kita itu harus mengalami dimensi ketiga itu. Kalau kita mengalami itu, akan terjadi seperti apa yang dialami Pak Istio tadi. Ya, kurang lebih kayak begitu. Oke. Jadi dia berani, courage. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bersharing atau mau bertanya? Silakan Pak. Terima kasih tadi penjelasan dari Pak Istio. Ya. Memang menyambung tadi bahwa member meeting dengan outreach meeting itu sangat berbeda, di mana member meeting itu kita membangun gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk berlatih. Yang tadi Pak Istio juga udah sampaikan bahwa kalau kita bicara firman, pasti kita akan berbicara tentang doktrin gitu kan. Nggak usah takut di antara sesama gitu. Nah, tapi tetap keinterdenominasian itu yang mesti dipelihara. Maksudnya apa? Sekali lagi, jangan pernah memaksa orang setuju dengan Anda ya apa yang Anda sampaikan. Anda bilang ini paling benar, nanti berantem.
Yang GBI berantem sama yang Reform berantem sama yang GKI. Kita jadi bukan bersatu malah pada berantem nanti gitu. Bukannya semakin meningkat kerohanian, bubar tuh chapter gitu ya. Jadi kalau Anda bersaksi ya bersaksi aja. Kalau Anda mau menyampaikan apa yang Anda pahamin silakan gitu ya. Misalkan saya menyampaikan sesuatu, Pak Leho nggak setuju, nggak apa-apa gitu. Gitu. Atau Pak Leho menyampaikan sesuatu, saya nggak setuju, nggak apa-apa. Kan kita masih punya tugas yang lain yang banyak yang bisa kita sepakati bersama, begitu. Ya, oke. Kalau enggak, jadi nggak bisa terbangun. Yang tadi Pak Istio ingatkan itu, ya. Kalau nggak bisa terbangun. Kalau saling jaim terus nggak berani ngomong ini, nggak berani ngomong itu, ya jadi cuma sekedar pertemuan ya ngobrol sana ngobrol sini yang tadi Pak Alex bilang itu, ya jadi akhirnya nggak terbangun gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Apa yang Pak Dharma sampaikan saya setuju kok Pak. Oke. Kita Supaya beri nggak pada berantem, Pak. mungkin Pak Teditan ini, Pak Teditan mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan karena saya lihat beliau dari awal sudah aktif dan open kamera terus gitu loh. Iya, Coba Pak. ayo silakan Pak Teddy. Ya. Yang mau disampaikan apa Pak ya? Pengalaman di Kalau kendala sih ya, kita sebagai apa ya, full gospel ini, FGB Man ya memang harus, saya juga belajar ini, menangkap visi misi nih Pak. Saya kurang ini juga. Visi misi, sebenarnya tadi yang disampaikan itu udah benar ya. Jadi kita bisa menghidupi visi itu baru kita bisa punya ini ya, roh kita, apinya bisa menyala. Saya lihat di chapter saya itu banyak juga itu karena kesibukan keseharian ya. Misalnya untuk usaha, pekerjaan, masing-masing kita semua kendalanya di situ Pak. Jadi sepertinya ini visi misi belum terlalu ini ya. Kita memang benar-benar harus mengalami visi misi itu Pak. Harus mengalami pribadi sendiri. Jadi kita bisa menyampaikan. Kalau enggak, memang kita perlu dilatih terus ya. Berlatih terus ya. Berlatih terus ya. Supaya visi misi itu bisa tumbuh dengan sendirinya juga gitu. Itu kalau menurut saya sih Pak. Terima kasih Pak Teddy. Yang tadi Pak Leho ingatkan, nomor satu bukan cuma diomongin, kita baca Pak. Jadi kalau yang ngomong nanti salah, kita tahu oh salah bukan itu maksudnya. Itu. Jadi kita baca. Saya bilang orang-orang terbahagia di dunia itu sejarah daripada FGBMFI. Itu kita mesti tahu Pak. Kalau enggak nanti pada waktu kita mengalami beda pendapat. Nah, kita bisa referensinya ke situ, asal muasalnya dari mana gitu. Ya, tadi Pak Istio sudah ingatkan kita punya buku-buku ya, buku The Vision Intensified. Kalau saya bilang itu buku pedoman bagaimana caranya membangun chapter supaya maju, gitu ya, gitu. Jadi. Ya. Oke, ada lagi yang lain, gitu? Silakan. Pengalaman dari membaca buku orang-orang terbahagia itu Pak Dharma, waktu saya menjadi presiden chapter itu. Itu sudah sisa dua orang saya dengan sekretaris. Lalu saya mau tutup gitu. Terus istri saya ngomong begini loh, bukannya Demos juga mengalami begitu gitu. Nah karena dia juga baca begitu. Nah saya baca saya teringat begitu. Oh iya Tuhan mau bukan pikiran kan, mengandalkan Roh Kudus itu gitu. Nah kalau saya nggak baca itu, saya tidak akan mengerti gitu. Saya pikir ya sudah, karena dua ya tutup aja. Oke. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan, silakan. Mungkin Pak Romulo, sahabat saya ini. Oh iya Pak Romulo, mic-nya dibuka dulu Pak. Ya. Sorry Pak, tadi saya hanya dengar-dengar menyimak, tapi saya coba tangkap semuanya. Kalau saya merasa kalau yang saya alami ini membaca buku-buku Demos itu adalah sesuatu yang saya rasa memperkaya. Saat dia melakukan satu pertemuan dengan Tuhan, kemudian dia menginterpretasikannya itu bersama dengan istrinya, dengan keluarganya, sehingga ada kalimat yang membuat saya sampai sekarang itu betul-betul saya pegang dia.
Demos, apakah engkau meragukan kuasaku? Kalau baca itu saya bisa menangis. Jadi kalau saya melihat nanti ada chapter yang tidak berkembang atau tidak maju-maju, kalimat itu selalu saya pakai. Berarti kalau ini tidak berkembang, kita sepertinya meragukan itu. Nah, itu satu pengalaman bagi saya menarik. Dan kemudian secara berulang-ulang, saya selalu membaca bukunya Call to Bless itu berulang-ulang seperti ini. Kenapa? Karena di dalamnya adalah sebuah saripati yang menurut saya sangat bagus. Nah, jadi buku yang lama dikombin dengan model TNT kita sekarang itu aplikatif sekali. Jadi yang lama merupakan sumber yang perlu dikembangkan sehingga pemakaiannya mudah sekarang. Saya melihat dari materi teaching and training yang saya ikuti bersama tim yang 4 tahun terakhir ini, kalau masih ada mengatakan ini sulit, maka jawabannya akar kerohaniannya itu yang tidak mau dibuka. Itu udah prinsip dasar. Jangan lagi ada orang mencari, oh TNT-nya nggak serius, TNT-nya tidak membangun ini katanya. Setelah saya baca, bagaimana yang sulit itu dibuat sederhana, tetapi kalau memang kita tidak mau melakukannya itu, sama yang tertulis dengan di buku Division Intensified itu, semua kita tahu tapi sengaja melupakan. Nah ini menjadi bahan penting bagi saya, sengaja melupakan atau memang tidak mau tahu, atau memang kita terlibat di dalam bejananya itu. Jadi pengharapan kita adalah ketika ini sudah kita lakukan dengan baik, ya mari kita bergerak. Jangan lagi ada kata mundur, kata tidak paham, atau kata-kata yang mengatakan, oh ini tidak saya dapatkan visinya. Sangat naif saya rasa kalau kita mengatakan visi itu kita tidak dapat. FGBMI itu, FGBMI itu, pertama dia harus tahu dulu visi itu. Yang 6 langkah itu, apa yang menjadi tujuan daripada visi misinya, dibuatlah menjadi kalimat yang sederhana, yaitu orang biasa menjadi luar biasa untuk mengubah orang lain semakin luar biasa. Itu aja, Pak. That's all. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Romulo ya. Gitu. Terima kasih, Master. Ada lagi yang lain punya pengalaman bagaimana membangun? Karena kita punya tugas nih setelah ini supaya kita punya chapter, kita punya regional. Jadi melalui TNT bisa lebih tahu apa tujuan, apa maksud, dan bagaimana caranya supaya kita punya chapter bisa maju. Dan juga yang paling penting adalah kita punya member supaya tetap antusias setiap saat. Seperti itu ya formula ya. Yang tadi Pak Istio juga ingatkan. Gitu. Ya. Mungkin dari Jabar 3, Pak Dharma, Pak Wihian. Oh Pak Wi, silakan Pak Wi. Ya. Ke Bali juga ya Pak Wi ya? Malam Pak. Malam, nanti Pak Wi ke Bali kan? Rencana begitu Pak. Ya. Saya lagi nunggu keputusan dari REVP karena REVP rencananya juga mau ikut. Iya, menyangkut mengenai visi Pak. Visi ini kan sudah jelas sebetulnya bahwa kita menjangkau jiwa untuk dibebaskan. Nah ini juga ada satu pertanyaan yang kemarin juga di acara 4 Pilar di Jabar 3, ada satu chapter presiden yang bertanya ke Pak Johan waktu itu. Tapi waktu itu Pak Johan menjawabnya dengan memberikan catatan Pak Johan. Ya, tapi sebetulnya pertanyaan itu terjadi juga di chapter saya Pak. Waktu kira-kira di tahun 2010 ke bawah lah ya. Karena memang chapter saya itu bermula dari di luar rekrutan asli FGB Pak, yaitu orang-orang yang waktu itu tidak punya kerjaan. Jadi kalau berhubungan dengan visi, itu yang menjadi pertanyaan Pak. Karena ada banyak juga yang terjadi di lapangan tuh, teman-teman karena merasa terpanggil untuk membebaskan mereka dari kesulitan finansialnya, karena belenggu itu salah satunya juga finansial. Tapi terbentur dengan
the right recruitment yang Pak Johan kemarin sampaikan, bahwa the right recruitment itu adalah orang-orang yang sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi kadang-kadang bertolak belakang sepertinya dengan visi yang ada. Begitu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya. Menarik. Iya, nanti itu ada satu sesi sendiri ya. Pak Alit udah kemarin kemarin Pak Alit menyampaikan itu di Palembang itu bagus sekali ya. Jadi kalau di sini nanti terlalu ini Pak ya. Nanti kita buat sesi sendiri ya. Tuh utang tuh Pak Johan. Pak Johan Darmawan itu utang tuh. Bagaimana caranya gitu kan. Ya, ya. Itu Nanti nanti kita buatkan materinya gitu ya. ya di Bali kita bahas satu sesi itu, Pak Wi. Iya, iya, Ya. right recruitment itu ya. Jadi memang itu syarat, prasyarat malah supaya Iya, chapter kita ini bisa sehat. iya. Kalau kita salah merekrut member, ya nggak kemana-mana juga chapternya terombang-ambing. Iya. Ya. Ya, bagus. Terima kasih Pak Wi. Gitu. Itu Ada Pak Handoko Swito nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Ada yang mau di-sharingkan. Silakan Pak. Saya pendengar aja Pak ini. Monggo, Pak. Pak Filmon, silakan. ini Pak Hongnam. Pak Hongnam, mungkin sekalian bisa sama videonya. Oke, selamat malam Malam Pak. ya brother semuanya. Ya, saya mau share sedikit ya. Saya dipercayakan sebagai Deputi TNT DKI 5 gitu. Ya, mungkin sekaligus juga bertanya lah ya kepada brother semuanya. Terutama ya Pak Dharma yang saya tahu adalah senior kita gitu ya. Dulu saya suka ikut TNT-nya dia, Leo. Ya. Oke, kita tahu bahwa organisasi dari FGBMFI itu kita punya namanya moto ya, slogan, yaitu His banner over us is love gitu. Tapi di dalam TNT itu, di dalam pertemuan-pertemuan itu kita jarang sekali mendengungkan apa yang menjadi motonya organisasi kita gitu. Tapi justru yang seringkali didengungkan, diserukan, yaitu yel-yel itu FGB Man be strong in the Lord gitu loh. Nah, coba bapak-bapak perhatikan itu pertemuan-pertemuan itu, hampir setiap ada pertemuan itu kalimat itu diserukan gitu. Tapi setahu saya ya, namanya sebuah organisasi, dia memiliki moto, tentu itu ada maksud tujuannya gitu loh. Tapi justru kenapa FGBMFI punya moto jarang sekali didengungkan, tapi justru yel-yel yang lain itu lebih ditonjolkan gitu. Nah, ini akhirnya berimplikasi begini. Banyak sekali orang yang baru bergabung di organisasi ini gitu. Mereka tidak tahu banyak tentang FGBMFI gitu. Tapi dalam hati mereka, ketika setiap kali mereka ikut pertemuan-pertemuan itu, bahwa ada yel-yel yang diserukan itu, mereka berpikir itu adalah moto dari organisasi ini gitu. Nah, banyak kali dalam pertemuan itu saya tanyakan apa yang menjadi moto dari FGBMFI, dan mereka katakan be strong in the Lord. Nah, ini yang membuat saya penuh dengan tanda tanya. Padahal kalau kita tahu moto itu terkait erat dengan sebuah organisasi, ya nggak? Kita lihat dah. Perusahaan-perusahaan itu mereka punya tagline, mereka punya moto, itu selalu terkait dengan visi misi mereka. Tapi FGBMFI ini justru yang saya menjadi heran, luar biasa sekali ya. Seperti ini. Kemudian juga saya seringkali temukan begini. Saya di zamannya Pak Dharma suka memberikan teaching and training gitu ya. Kemudian setiap kali ada chapter yang baru dibangun, didirikan gitu, mereka jelas gitu loh. Ya, nama chapternya yaitu terkait dengan komunitas, kemudian terkait dengan tempat mereka mengadakan pertemuan seperti itu. Itu yang menjadi panduan buat kita memberikan
penamaan sebuah chapter gitu ya, agar memudahkan kita ya orang-orang baru menemukan chapter itu. Tapi untuk kesininya ini udah nama-nama kata-kata rohani, kata-kata yang memotivasi itu dipakai untuk sebagai nama chapter. Nah ini yang membuat saya bingung kenapa ini nggak pernah gitu loh ya, baik itu di regional mungkin atau di nasional kembali mempertegas kepada hal-hal semacam ini gitu ya. Ya, kemudian satu hal lagi bahwa setiap chapter itu dia punya banner yang menunjukkan identitas mereka. Setiap ada pendirian chapter itu ada banner mereka yang kuning itu, pertemuannya di mana, chapter apa namanya di situ. Itu setiap kali pertemuan itu ada banner yang dipasang itu sebagai suatu identitas gitu. Nah, justru sekarang saya merasa heran, ya boleh dikatakan bahwa sekarang pertemuan-pertemuan itu menjadi suatu tanda tanya. Ini pertemuan apa? Kenapa? Ya karena memang identitas kita di dalam pertemuan-pertemuan itu sudah semakin tidak jelas. Jadi apapun yang mau diperbincangkan dalam pertemuan seperti itu sudah semakin tidak jelas gitu loh. Ya mungkin ini dalam pertemuan seperti ini bisa diberikan pencerahan lah ya, masukan seperti apa, bisa ditanggapi seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Honam. Wah, ini bagus sekali. Ini apa namanya mengingatkan kita untuk banyak hal, gitu ya. Memang yang untuk kita kembali ke asalnya kita, gitu ya. Tapi mengingat waktu. Jadi gini, memang ada rencana Pak Honam, ya. Kita ini mau mereview. Jadi di dalam training-training kita, bukan training sebetulnya, ya. Apa namanya? Mungkin training ya, kalau teachingnya kan udah terlalu banyak loh ya materinya gitu ya. Jadi kita akan training lebih banyak Q&A yang seperti ini, menjelaskan apa yang kurang jelas gitu kan, mengembalikan ke dasar-dasar semua gitu ya. Nah jadi terima kasih nih Pak Honam, ini udah diingatkan kembali supaya nanti kita bisa segera gitu ya untuk apa namanya supaya kita punya kompas arahnya kalau perlu dikoreksi gitu kan ya. Terima kasih Pak Honam. Ya, kita udah sampai di penghujung acara. Jadi saya mau minta, kebetulan Pak Rudiap sudah hadir untuk menyampaikan closing statement sekaligus untuk berdoa menutup acara kita. Ya. Namun sebelumnya Pak Dharma, Ya. tolong Bapak-Bapak di TNT registrasi secepatnya ya supaya kebagian tempat, kebagian slot, karena slotnya cuma kita sediakan 40 orang untuk seluruh Indonesia ini. Ya, lebih cepat lebih baik sehingga nanti panitia kita dibantu oleh berapa orang ya Pak Istio? 7 orang ya panitia dari Bali yang bekerja siang malam supaya bapak-bapak panitia di Bali ini bisa segera mengatur kamarnya, mengatur jumlah makanan, mengatur segala sesuatunya gitu. Ya, terima kasih bapak-bapak TNT. Ya. Silakan Pak Rudi. Ya, wah saya nggak berani ngomong lagi, FGB Amen be strong in the Lord nih. Banner over us is love. Teman-teman, saya pikir ini suasana sangat terbuka ya, dan saya pikir ini pertemuan yang sangat bagus gitu loh. Jadi justru dengan terbuka itu kita bicara dalam gitu, nggak hanya permukaan saja. Kalau boleh saya sarankan, teman-teman di teaching and training boleh sering adakan secara rutin, karena penting sekali. Kita tahu kita bisnismen ya, banyak bisnismen, tidak semua, tapi umumnya bisnismen itu tidak suka mendengar, suka bicara. Umumnya ya, tidak suka belajar, mau mengajar. Jadi termasuk di Full Gospel, kalau bicara TNT, ya kita sadar, kita teman-teman RDD, kita bicara, ini semua teman-teman RDD yang mengalami di ini kan, ketika mau bicara mau teaching and training, udah umumnya tolak, ya sampai harus minta-minta. Nah ini terjadi teman-teman, nggak di nasional, nggak regional, ya. Makanya sebenarnya kita ini satu perahu, ya.
bagaimana kita package, kan? Teaching training itu menarik, ya kan? Kemarin juga ada masukan bagus sekali, tidak hanya banyak teachingnya, udah trainingnya. Ya mungkin kita boleh pikirkan juga sisi praktisinya gitu. Jadi teman di nasional pun nanti di regional pun praktek-prakteknya juga ada gitu. Karena kalau hanya ngomong mungkin mereka nggak terlalu ini, tapi kalau dengan prakteknya mungkin akan sedikit berbeda juga gitu loh. Di nasional juga sering sekali dibilang, kan? Sering saya dengar banyak chapter presiden nggak ngerti fungsi chapter presiden. Nah, blame-nya mau ke siapa? Sering sekali blame-nya ke nasional. Nah, kita hari ini saya terbuka bicara karena ini saya sering dengar sekali kan di nasional, kan? Mau blame ke siapa? Teaching training nasional atau regional? Kalau chapter presiden nggak bisa ini. Ya, menurut saya ini tanggung jawab bersama nasional dan regional. Kalau chapter presiden tidak mengerti, nah saya katakan kepada teman-teman di sana juga bahwa chapter presiden sampai kapanpun pasti ada yang tidak mengerti. Kenapa, saudara? Karena tiap tahun chapter presiden bertambah. Nggak mungkin kita harapkan satu chapter presiden 2 bulan langsung mengerti semua. Makanya nasional sudah siapkan bahan-bahan yang sangat bagus tahun lalu. Ada 9 sesi. Nah, sering sekali di regional tidak dimanfaatkan. Saya nggak tahu berapa dari kita tahu nggak? Ada nasional sudah persiapkan bahan 9 sesi tahun lalu di website. Sebenarnya RDD sudah bisa. Bagi chapter presiden dikasih aja bahan di situ, suruh lihat dari situ. Bicara hanya 15 menit kok, tapi Q&A ini banyak sekali. Jadi chapter presiden bisa mengerti. Banyak chapter presiden pun tidak mengerti. Tadi ada pertanyaan Pak siapa tentang kesaksian tuh, Sabar atau siapa itu, kan? Tentang kesaksian, tidak mengerti kesaksian. Padahal sesi kesaksian itu sudah ada di dalam bahan teaching and training. Nah, teman-teman, ini justru sepertinya kita harus lebih sering bertemu, ya, membahas hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi masalah di regional, sehingga kita ini satu perahu, nasional, regional, satu perahu yang sama. Ya, tidak bisa, kalau regional tidak bisa, ya nasional otomatis susah gitu loh. Ya, dan nasional hanya 4 orang gitu loh. Nggak mungkin ke seluruh, waduh, mau ngajar sampai semuanya sih pasti tidak mungkin. Ya, justru nasional dan regional harus bekerja bersama-sama. Saya kadang-kadang teman saya kasihan lihat, membayangkan Pak Dharma, Pak Johan, Pak Leho, Pak Halid, ya, diskus siang dan malam gitu loh. Sampai putus asa gimana caranya kan. Nah, janji teman-teman TNT, mereka akan bikin satu package yang sederhana. Jadi satu itu singkat, orang bisa langsung ambil semuanya, intisarinya. Chapter presiden seperti apa. Ya, jadi teman-teman, nasional dan regional harus bekerja bersama-sama gitu, supaya kita bisa ujung-ujungnya ke chapter, ya termasuk masukan-masukan dari bawah disampaikan tempat ini. Jadi Pak Johan, saya sarankan pertemuan seperti ini yang terbuka bisa lebih sering diadakan, atau sebulan sekali kah atau berapa. Tetapi ya yang paling penting nanti di Bali, ya. Saya kemarin di nasional, ya, banyak yang kritik teaching and training, ya, tidak pergi gitu. Nah, ini ada kan di Bali, yang daftar kemarin hanya nggak sampai 10 orang. Bagaimana komplain tapi tidak kirim gitu. Jadi bicara ayam dan telur semuanya gitu. Nah, ini teman-teman, ini satu tim, coba kita sama-sama, oke, what can be done? Apa yang harus kita lakukan? Dan tadi Pak Istio bicara tentang demos, buku demos. Demos adalah satu contoh. Saya baru terima satu WhatsApp, ya, dari personal, ya. Dikatakan Yakobus 2:26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kita harus hidupi gitu loh. Apa yang kita ajarkan kita hidupi. Kata Pak Alex, menghidupi visi.
Jadi kalau kita ngomong dan kelakuan kita sama, itu akan powerful sekali. Dan terakhir saya ingat cerita ketika Demos di masa-masa dia sulit sekali, ya. Kita tahu dia punya peternakan terbesar di Amerika. Saya pernah ke tempat itu 2 tahun lalu, besar sekali, ya. Sekarang itu menjadi milik gereja. Di saat-saat terakhir dia harus jual, ya, yang beli gereja. Saya bicara dengan pendeta itu, ya. Saya bicara dan pendeta itu katakan apa, no? Dia tahu Demos susah. Demos bahkan kasih dia bayar cicil. Bayangkan saya nggak mengerti bagaimana seorang Demos di saat dia harus susah, harus jual tempat itu, gereja yang beli dikasih cicil lagi. Itu benar-benar menurut saya tuh, aduh, saya di gereja itu saya sampai lihat fotonya sampai di LA itu. Kalau ada kesempatan kita sana melihat lagi itu. Peternakan yang terbesar di sana itu. Mereka jual itu. Demos sampai di akhir hidupnya, sampai di titik hidupnya, sampai di saat-saat dia kesulitan uang, dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi teman-teman, saya pikir ini bisa menjadi contoh bahwa our founding father bisa melakukan hal itu, makanya visi ini terjadi sampai 70 tahun lebih, masih ada sampai dengan hari ini. Ayo kita teman-teman, teaching and training, ya, kita harus sama-sama regional, nasional, bersama-sama gitu untuk terjun ke lapangan, ya. Jadi sekali lagi thank you teman-teman nasional, regional yang malam hari ini sudah hadir, ya, bicara padanya, ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama terus maju. Masih 2024, kita akan selesaikan 2024 dengan finish well, dengan faithful, dengan setia. Oke, teman-teman, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh sekali lagi bersama-sama membicarakan tentang apa yang harus kami lakukan yang terbaik buat chapter-chapter. Bapak, kami tahu masih banyak hal yang belum sempurna, masih banyak chapter presiden tidak mengerti, banyak kekurangan dari teaching and training. Tapi kami mau sungguh-sungguh belajar. Kami mau lakukan yang terbaik di dalam teaching training. Sehingga ketika kami sampaikan, orang bisa terima. Ketika kami lakukan, kami praktekkan, orang bisa terima. Dan orang bisa belajar. Kami berdoa bila teaching training bisa menyampaikan yang baik dan terpenting ketika chapter presiden mengerti. Chapter bangkit. Dan makin banyak bergerak di area yang sesuai dengan keadaan Engkau Bapak. Kami berdoa untuk Pak Johan, Pak Dharma, Pak Leho, dan Pak Alit yang di nasional Bapak. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat, berikan mereka kepekaan untuk mengerti apa yang dibutuhkan di bawah sana. Kami juga berdoa untuk RDD, REVP, dan teman-teman yang lain Bapak, supaya boleh bersama-sama nasional untuk bersama-sama sevisi, searah menyampaikan kepada di regional masing-masing. Kami berdoa 2024 akan berbeda. 2024 teaching training bukan lagi menjadi momok. Teaching training bahkan akan menjadi kesukaan bagi chapter-chapter presiden untuk belajar. Kami serahkan semua ke dalam tangan Kau Bapak. Kami percaya kalau Engkau bersama dengan kami pasti bisa melakukan semuanya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan kami, bisnis kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, kalau kami lakukan sungguh-sungguh bagian kami, Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan melupakan kami Bapak. Dan semuanya berjalan sesuai dengan Engkau Bapak. Terpujilah nama Kau. Sebentar kami akan berpisah, kami akan istirahat, berikan kami istirahat yang baik. Besok hari kami bisa bangun, bisa melakukan dan melayani Kau dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Onam, terima kasih untuk